Halo teman-teman, kuatkan mentalmu hadapi DC pinjol dengan cara ini. Nah, di video ini khusus saya bahas tentang cara atau trik-trik saya menghadapi debt collector yang menagih ke rumah. Ini bisa teman-teman lakukan dan bisa teman-teman langsung praktekkan jika umpamanya DC pinjol langsung datang ke rumah teman-teman. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya. Yang pertama-tama teman-teman, kalau sudah sampai didatangi debt collector, ini bukan sekedar ancaman atau WA atau telepon ya. Ini sudah datang ke rumah. Teman-teman harus yang namanya pertama tanyakan identitas debt collector. Itu menyangkut tentang surat kuasa, surat sertifikasi menjadi debt collector, dan surat penagihan. Tiga-tiganya ini harus ada jika sampai debt collector datang ke rumah. Untuk surat kuasa ini biasanya di pinjaman online yang bersangkutan ya teman. Untuk surat sertifikasi biasanya debt collector itu ada yang namanya kuasa untuk menagih teman-teman, dan penagihannya teman-teman cocokkan dengan jumlah tagihan yang harus dibayar teman-teman, apakah cocok atau tidak, namanya cocok atau tidak, dan yang lainnya. Nah, ini wajib teman-teman lakukan karena sekarang banyak sekali orang yang melakukan penipuan dan jadi debt collector untuk menagih padahal dia tidak punya sertifikasi atau surat kuasa untuk menagih teman-teman. Nah, ini harap diperhatikan, jangan sampai teman-teman tekor dua kali. Jadi teman-teman bayar di debt collectornya tapi tagihan di aplikasinya masih ada, jadi itu teman-teman akan rugi dua kali. Jangan sampai kejadian seperti ini. Itu yang pertama. Kalau sudah dicocokkan dan benar itu debt collector, maka teman-teman bicara jujur apa adanya tentang ekonomi teman-teman. Sedang tidak bisa membayar karena ya kita tahu untuk sekarang memang susah cari duit. Bicara jujur saja dan jangan terlalu intens berbicara dengan debt collector. Bicara seperlunya saja, dicuekin saja. Nah, debt collector akan tahu tentang ini kalau kita memang sudah benar-benar nggak punya uang untuk membayar, jadi mungkin akan lebih legowo tentang ini. Ini juga tergantung karakter debt collectornya, karena sebagian ada debt collector yang memaksakan kita atau berkata kasar, membuat keributan di rumah kita. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Teman-teman harus kuatkan mental untuk tentang ini. Kalau sampai berbuat ribut, teman-teman undang saja Pak RT, Pak RW atau security tempat, atau malah Pak Duko untuk bisa meredam situasi ini. Karena debt collector itu lama-kelamaan kalau kita berbicara terlalu intens itu akan melunjak, akan melakukan perkataan kasar, intimidasi kepada kita. Jadi jangan pernah yang namanya terlalu intens dengan pinjaman online, terutama debt collectornya. Nah, jika debt collector tetap ngekeh nggak mau pergi, ya sudah, kita usir saja karena sudah mengganggu kenyamanan kehidupan kita di lingkungan kita. Jadi ini tugas security atau tugas Pak Duko untuk melakukan ini. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman langsung adukan saja ke OJK. Nah, di deskripsi saya sudah lampirkan tentang WA dari OJK, SMS dari OJK, email pengaduan dari OJK. Jadi teman-teman bisa lebih aman ke depannya, tidak akan didatangi lagi oleh debt collector ini. Dan ini wajib teman-teman lakukan. Kuatkan mental, jangan pernah kelihatan takut. Jadi orang kelihatan takut atau tidak itu bisa terlihat dari mukanya ya teman. Jadi mukanya disetting cuek seperti itu, tidak memperdulikan debt collector. Jadi jangan sampai yang namanya teman-teman terlihat takut atau murung atau malah kelihatan tidak punya mental ya teman. Teman-teman harus kuatkan mental, harus yang namanya percaya bahwa ini cuma masalah perdata, bukan pidana. Jadi tidak ada yang menyangkut hukum tentang ini, tidak akan ada yang namanya penyitaan barang, tidak akan ada yang namanya teman-teman di penjara atau yang menyangkut tentang hukum. Ini tidak pernah ada. Jadi bullshit kalau orang yang ditagih debt collector bisa di penjara, itu sangat amat tidak mungkin. Jadi itu saja trik dari saya menghadapi debt collector. Jika teman-teman kurang puas dengan video ini, bisa tulis di kolom komentar tentang pengalaman teman-teman ditagih debt collector agar lebih menjadi pembelajaran buat subscriber lain, dan bisa kita sama-sama temukan solusi terbaik untuk menghadapi debt collector. Ini adalah video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupannya lebih baik.